di luar gereja tidak ada keselamatan. Artinya, keselamatan tidak akan didapatkan oleh mereka yang mengikuti aliran sesat. Buku ini berjudul Mengoreksi Extra Ecclesiam Nulla Salus, Dinamika Gagasan Inklusif Gereja dari abad ketiga sampai Konsili Vatikan yang kedua. Judul panjang, bisa jadi orang untuk secara spontan tidak langsung memahami. Akan tetapi yang inti dari buku ini adalah menyampaikan pesan bahwa gereja tidak pernah mengatakan bahwa iman atau kepercayaan atau agama di luar gereja Katolik salah atau tidak memiliki kebenaran. Buku ini mau mengajak para pembacanya untuk memahami bahwa kata-kata ini extra ecclesiam nulla salus, yang artinya di luar gereja tidak ada kebenaran, harus dikoreksi supaya kita sebagai manusia itu bisa tetap bermasyarakat, bisa tetap berelasi dengan baik, terutama dengan saudari-saudara kita yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Niscaya hal-hal yang dituliskan di sini bisa memberikan informasi atau keterangan yang cukup atau memadai bagi yang membacanya untuk memahami sekali lagi bahwa gereja berpandangan inklusif atau terbuka terhadap aneka macam kebenaran yang ada di sekitarnya. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sekarang saya menjelaskan isi buku ini secara sepintas. Yang pertama, saya mau mengajak saudari-saudara memperhatikan kata-kata ini, extra ecclesiam nulla salus. Artinya adalah di luar gereja tidak ada keselamatan. Kalau kita mendengar atau mengatakan ungkapan ini begitu saja, secara spontan yang muncul dari diri kita atau dari orang-orang yang mendengarnya adalah bahwa gereja tidak memberi tempat kepada siapapun selain gereja untuk mendapatkan kebenaran. Karena jelas sekali dikatakan di luar gereja tidak ada keselamatan. Mudahnya, orang-orang lain yang tidak dibaptis dalam gereja Katolik nantinya tidak masuk surga, kurang lebih begitu. Mereka semua, kecuali orang-orang yang dibaptis dalam gereja Katolik, masuk neraka. Buku ini bermaksud mengoreksi ungkapan extra ecclesiam nulla salus ini. Kalau kata-kata ini dilihat latar belakang atau bagaimana kata-kata ini muncul. Sekali lagi, latar belakang atau konteks dari kata-kata ini perlu diketahui supaya kita sebagai orang Katolik dalam menggunakan kalimat ini sungguh-sungguh menjadi bijak dan tidak menghalangi komunikasi dan relasi kita dengan saudari-saudara kita yang memiliki keyakinan berbeda. Oleh karena itu perlu dikoreksi. Yang dikoreksi bukanlah artinya atau susunan kalimatnya. Yang dikoreksi adalah pemahamannya. Pemahaman ini harus berangkat dari latar belakang atau konteks. Kalimat ini disampaikan oleh seorang tokoh Bapak Gereja yang bernama Cyprianus. Ia menjadi tokoh yang terkenal terutama pada abad ketiga untuk menyampaikan ajaran-ajaran gereja. Pada waktu itu banyak sekali aliran-aliran sesat. Yang dimaksud dengan aliran-aliran sesat adalah orang-orang yang dibaptis dalam gereja Katolik, tetapi pada perkembangannya mereka membuat ajaran tersendiri yang menyimpang dari ajaran gereja. Selanjutnya mereka mencari pendukung supaya mengikuti keyakinan mereka. Nah, dalam konteks atau latar belakang inilah Cyprianus menyampaikan kata-kata extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Artinya
keselamatan tidak akan didapatkan oleh mereka yang mengikuti aliran sesat. Dengan kata lain, yang dikutuk dengan kata-kata ini di luar gereja tidak ada keselamatan adalah orang-orang dalam gereja sendiri yang pada perkembangannya mengikuti aliran sesat. Jadi bukan ditujukan kepada orang-orang lain yang sudah sejak awal katakanlah mengikuti iman atau kepercayaan tertentu. Ini konteks atau latar belakang awal dari kata-kata extra ecclesiam nulla salus. Dengan kata lain, pada waktu itu Cyprianus dan juga gereja tidak bermaksud menutup kemungkinan bahwa di luar gereja itu ada kebenaran. Cyprianus dan gereja tetap mengakui bahwa di luar itu ada banyak kebenaran. Hanya mereka yang tadinya ada di dalam kesatuan dengan gereja lalu mengikuti aliran sesat, merekalah yang dikutuk dengan kata-kata ini. Akan tetapi pada perkembangannya dalam sejarah gereja, rupanya ada juga pihak-pihak yang menggunakan kata-kata ini untuk katakanlah secara eksklusif atau secara tertutup melihat bahwa gereja memang yang memiliki satu-satunya kebenaran. Oleh karena itu lalu kita mengenal adanya ekspansi dari negara-negara Katolik, Spanyol, Portugal, berangkat ke tanah misi di Amerika Selatan atau Amerika Latin di sana dengan tujuan mencari emas, mencari kedudukan, dan yang paling penting adalah menyebarkan Injil. Karena mereka menganggap orang-orang itu adalah orang-orang yang jauh atau tidak memiliki kebenaran. Mereka harus dibaptis di dalam nama Yesus. Mereka menggunakan kalimat ini secara keliru. Padahal seharusnya mereka membiarkan saja, katakanlah tidak memaksa orang-orang itu untuk mengikuti gereja. Gereja membuka kemungkinan bagi orang-orang yang mau masuk atau bergabung di dalam gereja dengan tanpa paksaan. Gereja mau supaya mereka yang bergabung di dalam gereja justru datang dengan kesadaran yang penuh, tidak ada paksaan, tidak ada yang katakanlah membuat orang-orang ini takut lalu memiliki iman Katolik. Kata-kata ini dalam perjalanan sejarah kemudian dikoreksi, terutama di dalam rapat besar para ahli agama atau teolog yang kita kenal sebagai Konsili Vatikan II, berlangsung 1962 sampai 1965. Konsili ini menghasilkan satu semangat yang membuat gereja bisa membuka diri, namanya aggiornamento atau keterbukaan. Paus Yohanes ke-23 saat membuka konsili itu mengatakan adanya semangat aggiornamento dengan simbolisasi membuka jendela ruangan di mana rapat besar itu berlangsung, membuka lebar-lebar supaya gereja dari dalam melihat keluar, ada aneka macam keindahan di sana, dan dari luar itu bisa melihat aneka macam keindahan yang ada di dalam gereja. Itu semangat yang ingin dimunculkan Konsili Vatikan II. Buku ini mencantumkan sejumlah dokumen baik dari konsili itu, yaitu Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Unitatis Redintegratio, dan yang terakhir yang paling nyata untuk kerukunan umat beragama adalah Nostra Aetate. Selain itu ada juga dokumen di luar itu Ecclesiam Suam, yang semuanya ini menyampaikan pesan bahwa gereja dalam peziarahannya di dunia ini mau bersama-sama dengan umat lain mencari kebenaran yang datang dari Allah, bahwa gereja memiliki dasar iman pada diri Yesus. Itu adalah keyakinan yang dimiliki oleh gereja. Akan tetapi gereja juga menghormati mereka yang ada di luar yang ingin mencari kebenaran juga. Singkatnya, perdebatan terkait dengan extra ecclesiam nulla salus sebenarnya sudah berakhir ketika Konsili Vatikan II. Akan tetapi itu masih harus disosialisasikan terus-menerus. Oleh karena itu, buku ini ditulis untuk memberi ajakan kembali supaya umat Katolik itu bisa membuka diri dengan mengetahui dasar-dasar dari iman,
sehingga dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang, terutama mereka yang memiliki iman dan kepercayaan yang berbeda. Ini akan membuat hidup menjadi lebih harmonis, kehidupan menjadi sungguh-sungguh tercipta dalam semangat toleransi yang kini seringkali diberikan oleh pemerintah dalam ungkapan yang berbeda, yaitu moderasi beragama. Artinya semangat untuk tidak menyangatkan atau tidak memaksakan keyakinan tertentu kepada orang lain, tetapi memberikan kepada orang lain kesempatan untuk menjalankannya. Kurang lebih itulah isi dari buku ini yang memberi kesempatan kepada kita untuk mengetahui latar belakang kata-kata extra ecclesiam nulla salus dan juga dinamika atau naik turun usaha gereja untuk membuka diri bagi orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Niscaya dengan membacanya kita sungguh-sungguh dapat semakin memahami posisi kita dan juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka yang menjadi saudara-saudara kita walaupun memiliki iman yang berbeda. Kita memerlukan pemahaman yang tepat atas ungkapan extra ecclesiam nulla salus. Jika pemahaman kita keliru, kita bisa berpandangan bahwa gereja menutup dirinya terhadap kebenaran yang ada di luar dirinya. Ungkapan ini mendorong sebenarnya kesatuan gereja supaya mereka yang masuk ke dalam aliran sesat kembali ke gereja sehingga gereja menjadi satu kesatuan yang utuh. Di luar itu, ungkapan ini juga mendorong anggota gereja, umat pada umumnya untuk semakin menyadari diri bahwa mereka, umat Katolik, memiliki nilai-nilai kebenaran yang harus dipegang teguh. Akan tetapi mereka harus juga tetap membuka diri pada kebenaran yang ada di luar gereja, di dalam kepercayaan, iman, atau agama-agama yang lain. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, buku ini akan berguna bagi mereka, terutama yang aktif terlibat di dalam kelompok-kelompok lintas iman atau lintas agama, supaya mereka memiliki informasi yang tepat terkait dengan ajaran gereja tentang pandangan bahwa gereja membuka diri pada kebenaran yang lain. Buku ini juga niscaya berguna untuk para katekis, mereka yang mengajar agama, supaya memberikan ajaran yang tepat terkait sekali lagi dengan sikap gereja, terutama setelah Konsili Vatikan II yang memberikan keleluasaan bagi kebenaran yang ada di sekitar untuk memperkaya gereja kita dalam menghayati kebenaran. Buku ini juga berguna bagi mereka, mahasiswa yang mendalami ilmu agama, teologi, mendalami ilmu pelajaran agama atau kata ketik, dan mereka semua yang memiliki minat untuk mendalami hal-hal yang terkait dengan ajaran gereja yang membahas tentang bagaimana gereja sekali lagi memandang kebenaran yang ada di luar gereja. Silahkan ibu, bapak, saudari-saudara membaca ini, membelinya. Ibu bapak dapat menghubungi buku ini, bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat di dalam distribusi dari penerbit PT Canisius tentunya. Dan dengan itu sekali lagi niscaya iman kita semakin bertambah, relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita semakin baik, dan hidup kita makin lama makin harmonis seturut dengan kehendak Allah.